28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Ini adalah tempat di mana fondasi diuji. Dan dia adalah ujian terberat saya, Raka. Kepala sekolah muda yang arogan. Visi besarnya tentang revolusi pendidikan membuatnya melupakan hal paling mendasar, dirinya sendiri. Dia datang ke ruang UKS saya bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai pasien yang terkapar. Di sini, di balik tirai biru ini, saya harus merawatnya. Saya harus mengajarkan kepadanya bahwa kekuatan sejati tidak ada di pidato, melainkan di dalam satu porsi kesabaran. Menghancurkan segalanya, termasuk hati saya. Akankah seorang perawat UKS mampu menjinakkan kepala sekolah paling keras kepala? Inilah kisah bagaimana seorang pemimpin jatuh cinta karena satu pelajaran. Kau tidak bisa memimpin bangsa jika kau gagal merawat dirimu sendiri. Dengarkan, karena cinta yang mengubah segalanya bersembunyi di balik tirai biru itu. Oktober, sore hari. Udara di ruang UKS terasa bersih dan tenang, kontras dengan hiruk-pikuk persiapan acara besar di luar. Aku, Naila, menyukai ketenangan ini. Di rak belakangku, model torso dan botol-botol antiseptik tersusun rapi, seperti simbol bahwa segala sesuatu harus memiliki tempat dan fungsi yang jelas. Di dinding, spanduk UKS, milik dan tanggung jawab kita bersama, selalu menjadi pengingat bagi idealisme kerjaku. Hari ini adalah malam sebelum 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Suasana sekolah ini sedang membara oleh semangat idealisme. Aku baru saja selesai membersihkan brankar, tempat tidur periksa, di balik tirai biru. Tirai itu kubuka sedikit, membiarkan cahaya sore masuk. Segala sesuatu tampak baik-baik saja. Tiba-tiba pintu terbuka. Masuklah Bapak Kepala Sekolah baru, Raka. Ia masih sangat muda, mungkin hanya beberapa tahun di atasku, dan terlihat seperti model cover majalah. Bersemangat, rapi, dengan aura kepemimpinan yang tegas dan sedikit terlalu tergesa-gesa. Naila, sapanya cepat tanpa basa-basi. Saya sudah atur ulang jadwal besok. Pastikan ruang ini siap sepenuhnya. Jika ada yang sakit sekecil apapun, mereka harus segera kembali ke venue. Kita tidak bisa membiarkan acara besar Hari Sumpah Pemuda ini terganggu oleh hal-hal sepele. Aku menoleh, tersenyum kecil. Tentu Pak Raka, ruang UKS selalu siap, tapi kesehatan bukan hal sepele, Pak. Kesehatan adalah fondasi untuk setiap idealisme. Raka hanya mengibaskan tangan, seolah ucapanku hanyalah formalitas. Ya, saya paham filosofi UKS Anda, tapi besok fokus kita adalah pidato, proyek ambisius, dan citra sekolah kita. Saya sudah siapkan program revolusi pendidikan 100 hari untuk dicanangkan besok. Semuanya harus berjalan sempurna. Ia berbicara dengan kecepatan tinggi, penuh gairah tentang visinya. Kurikulum baru, kerjasama internasional, dan mengubah sekolah ini menjadi pusat perhatian nasional. Di matanya, aku melihat kobaran api yang membakar hasratnya. Tetapi aku juga melihat kelelahan di bawah matanya dan denyutan cepat di pelipisnya. Ngomong-ngomong Naila, lanjutnya menatap sekilas baki makan siang logam yang kutinggalkan di meja kayu usang itu. Baki yang besok seharusnya berisi nutrisi yang seimbang. Baik Pak Raka, jawabku datar. Saya akan siapkan, tapi efisiensi terbesar ada pada energi yang stabil. Itu tidak bisa digantikan oleh vitamin saja. Raka tidak mendengarkan. Ia sibuk memeriksa ponselnya dan bergegas keluar, meninggalkan jejak semangatnya yang menggebu-gebu. Aku berdiri di ruang UKS yang kembali sunyi. Aku tahu semangat Raka adalah api yang hebat, tapi api yang terlalu besar jika tidak diberi fondasi yang cukup, cepat atau lambat akan melahap dirinya sendiri. Aku mengambil baki logam itu, mencucinya, dan berjanji pada diriku sendiri. Besok, 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda, aku akan pastikan semangat kepala sekolah muda ini tidak padam karena kelalaiannya sendiri. Aku akan membuktikan bahwa idealismenya yang terbesar harus dimulai dari satu porsi gizi seimbang. Aku memulai pagi itu dengan tekad baja, menyiapkan baki makanan logam di meja kayu UKS. Bukan vitamin, melainkan menu lengkap. Nasi pulen, sayur buncis yang renyah, dan lauk ayam yang penuh protein. Aku tahu Raka akan menolak,
tapi ini adalah prinsip kerjaku. Di luar, hiruk-pikuk perayaan Sumpah Pemuda memuncak. Aku bisa mendengar gemuruh tepuk tangan dan yang paling mendominasi, suara Raka yang menggelegar di speaker. Pidatonya memang luar biasa. Ia bicara tentang persatuan, tentang revolusi, tentang menjadi pemuda yang berani mengubah dunia. Setiap kata syarat dengan gairah yang ia miliki. Sekitar pukul 11 siang, saat matahari mulai menyengat, suaranya tiba-tiba berubah. Ada jeda yang terlalu panjang, diikuti oleh desahan aneh dari speaker, bukan tepuk tangan. Jantungku mencelos. Aku bergegas keluar. Di tengah mimbar, Raka, si pemimpin yang gagah itu, tampak limbung. Wajahnya yang semula berapi-api kini pucat pasi, seperti kertas putih di bawah terik matahari. Ia mencoba memaksakan senyum, mencoba melanjutkan, tetapi tubuhnya mengkhianatinya. Dalam detik-detik dramatis, ia mencengkram podium, kemudian jatuh pingsan di atas karpet merah, persis di depan para tamu dan ratusan siswa. Kekacauan pecah. Beberapa menit kemudian, Raka sudah terbaring di berangkar UKS di balik tirai biru. Aku segera melakukan tindakan pertama, memeriksa denyut nadi dan tekanan darah. Angka pada tensiometer jauh di atas batas normal. Kelelahan ekstrim, dehidrasi, dan seperti dugaanku, lambungnya berontak. Ketika Raka siuman, ia menatapku dengan mata penuh amarah dan frustasi. Bukan amarah padaku, tapi pada dirinya sendiri, pada kelemahan tubuhnya. "Sial," desisnya pelan. "Hari ini, hari Sumpah Pemuda, semua hancur. Reputasi sekolah, image revolusi pendidikan. Semuanya karena hanya hal sepele ini." Aku hanya diam, mengambil baki makanan yang sudah kusiapkan. Aku letakkan baki itu tepat di meja kayu di depannya. Di sana, nasi putih, sayuran hijau, dan lauk pauk protein tampak sempurna. "Ini bukan hal sepele, Pak Raka," kataku tenang, menatap lurus ke matanya. "Ini adalah fondasi Anda yang runtuh. Anda tidak bisa membangun bangsa jika Anda sendiri roboh. Anda butuh ini." Raka menatap baki makanan itu, lalu menatapku, matanya memancarkan keangkuhan yang terluka. Ia mencoba duduk, tetapi kepalanya pusing. Ia terpaksa menyerah. "Saya bilang, saya tidak butuh makanan, Naila. Saya butuh obat yang membuat saya segera berdiri dan kembali ke mimbar," pintanya. Nadanya mulai memaksa. Aku mengambil posisi duduk di hadapan baki itu, menatap makanannya seolah aku sedang menghadapinya. Itu adalah posisi yang kubuat agar ia sadar bahwa aku tidak akan mundur. "Obat hanya menenangkan jelawanya, Pak," ujarku tegas. "Yang akan membangun kembali semangat Anda adalah energi murni ini. Jika Anda ingin menjadi kepala sekolah yang memimpin dengan visi, Anda harus memimpin dengan kesabaran dan kerendahan hati untuk menerima bahwa Anda juga manusia biasa. Dan hari ini, tugas pertama Anda sebagai pemimpin adalah merawat diri sendiri." Di ruang UKS yang hening, dengan suara riuh perayaan di kejauhan, Raka terdiam. Ia menatapku, lalu menatap baki itu. Aku tahu, ego besarnya sedang beradu dengan perut dan idealismenya yang terkapar. Setelah beberapa saat hening yang terasa panjang, Raka akhirnya menyerah. Bukan padaku, melainkan pada tubuhnya yang sakit. Ia meraih sendok dengan enggan dan mulai menyuap nasi. "Baiklah Naila," katanya. Suaranya lemah namun nadanya masih terdengar memerintah. "Aku akan makan. Asalkan kau berjanji untuk tidak menceritakan kejatuhanku ini. Aku tidak mau reputasiku sebagai kepala sekolah termuda rusak hanya karena perut. Janji saya, Pak Raka, adalah untuk merawat. Saya tidak peduli dengan reputasi, saya peduli dengan kesehatan," jawabku, sambil menyiapkan obat mak dan vitamin yang ia minta semalam. Hari-hari berikutnya di ruang UKS menjadi medan perang ideologi yang sunyi. Raka menetapkan tujuannya, sembuh secepatnya
kembali ke kantor, dan menyelamatkan citra revolusi pendidikan 100 hari miliknya yang terancam gagal total. Namun rintangan utamanya adalah sikapnya sendiri dan aku. Raka selalu memaksakan diri. Ia mencoba rapat via telepon di Brangkar. Ia membaca tumpukan berkas dengan pencahayaan minim, dan ia rutin mengeluh tentang lambatnya proses penyembuhan. Kenapa pemulihan harus lama ini, Naila? Aku butuh solusi cepat. Aku punya target. Protesnya suatu pagi saat aku menyajikan baki makan siang yang sama persis. Seimbang, lengkap, dan sederhana. Aku duduk di kursi kayu di hadapannya, mengambil isyarat dari baki itu. Ini bukan proyek 100 hari, Raka. Aku mulai, menggunakan namanya tanpa gelar, sebuah pelanggaran kecil yang mengejutkannya. Ini adalah pembangunan berkelanjutan. Lihat nasi ini. Aku menunjuk nasi. Dia adalah fondasi. Anda ingin melompat ke lauk pauk, tapi Anda lupa bahwa fondasi yang buruk akan membuat seluruh bangunan roboh lagi. Setiap sesi makan menjadi sesi terapi paksa. Saat ia makan dengan terburu-buru, aku menegurnya. Sabar, rasakan. Jika Anda tidak bisa menghargai proses kecil mengunyah, bagaimana Anda akan menghargai proses besar di sekolah? Saat ia meninggalkan sayuran, aku mengingatkannya. Protein memang memberi kekuatan instan, tapi sayuran memberi daya tahan. Kepemimpinan butuh daya tahan, Raka. Jangan hanya fokus pada hasil cepat. Raka kesal, tentu saja. Ia marah, menuduhku menghambat. Tetapi anehnya, ia selalu menuruti. Ia mulai memperhatikan. Ia mulai melihat bahwa tirai biru yang kubiarkan agak longgar di sisi kanan, ternyata selalu kututup rapat saat matahari terlalu terik. Ia melihat bagaimana aku mencatat detail kecil dalam buku harian kesehatannya. Seiring berjalannya hari, bukan hanya kondisi fisiknya yang membaik, tetapi juga sikapnya. Ia mulai bertanya tentang bumbu sayur. Ia mulai bertanya, mengapa spanduk UKS itu bertuliskan tanggung jawab kita bersama. Aku menyadari rintangan terberat yang harus ia hadapi bukanlah penyakit fisiknya, melainkan ego dan arogansinya. Dan baki makanan sederhana di ruang hening UKS ini adalah satu-satunya senjata yang kumiliki untuk melunakannya. Tetapi pertarungan terberat belum datang. Ia akan segera bebas dari UKS dan aku harus memastikan pelajaran kesabaran ini benar-benar melekat di hatinya sebelum ia kembali ke dunianya yang serba cepat. Tepat di hari di mana aku menyatakan ia boleh keluar dari UKS, sehat secara fisik, sebuah musibah datang. Pukul 10 pagi, kami menerima kabar darurat. Proyek launching revolusi pendidikan 100 hari Raka di kelas unggulan mengalami kegagalan teknis total. Sistem e-learning baru yang ia canangkan down, datanya hilang, dan seluruh investasi awal sekolah terancam sia-sia. Raka yang baru saja tersenyum lebar karena aku melepaskannya, seketika kembali ke wujud lamanya yang terburu-buru dan panik. Tidak mungkin, ini tidak boleh terjadi, teriaknya, wajahnya kembali tegang dan memerah. Ia meraih jasnya dan bergegas menuju pintu. Aku harus ke sana sekarang, Naila, aku harus menyelamatkan proyek ini adalah segalanya. Aku mencegatnya di ambang pintu. Jangan Raka, kondisi jantungmu. Aku tidak peduli dengan jantungku, bentaknya. Suaranya kembali arogan mengabaikan semua hari-hari perawatan dan pelajaran yang telah kami lalui. Aku adalah kepala sekolah, tanggung jawabku adalah di sana, bukan terkurung di ruang kesehatan yang sunyi ini. Semua usahaku selama ini terasa sia-sia. Semua pelajaran tentang kesabaran, tentang merawat fondasi, tentang menghargai proses, langsung menguap begitu ia dihadapkan pada krisis citra. Ia kembali memilih solusi cepat, solusi terdepan, tanpa memikirkan fondasi dirinya. Aku menatapnya. Aku tahu jika ia keluar sekarang dan menghadapi tekanan itu, ia akan tumbang lagi, mungkin kali ini lebih parah. Semua kartu yang kumiliki, ancaman medis, nasihat bijak, rayuan logis, semuanya gagal. Aku menyadari hanya tersisa satu pilihan, satu-satunya cara untuk menghentikannya dan membuatnya benar-benar mendengarkan. Pilihan yang paling sulit bagiku, karena ia menuntutku untuk melanggar prinsip terbesarku, ketenangan dan profesionalisme. Aku berjalan mundur ke meja kayu usang. Baki makan siangnya masih di sana, sudah kosong.
Aku meraih baki logam itu dan dengan suara yang tercekat namun penuh tekad aku berkata, "Dengar Raka, jika kamu melangkahkan kaki keluar dari ruangan ini sekarang demi ego dan demi citra tanpa menghargai proses yang sudah kamu lalui, maka..." Aku mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian yang hanya datang dari cinta yang baru bersemi dan ketakutan yang mendalam akan kehilangannya. "Maka aku akan mengundurkan diri hari ini juga." Raka terdiam. Mata arogannya melebar terkejut. "Aku serius," bisikku. Air mataku mulai menggenang. Bagiku, kepemimpinan yang gagal merawat yang paling dekat dengannya tidak layak untuk aku layani. Aku tidak akan lagi merawat sekolah yang dipimpin oleh seseorang yang arogan dan menolak untuk belajar sabar. Pilih proyek revolusi gagalmu atau janji yang baru saja kita bangun di ruangan ini. Aku menjatuhkan baki logam itu dengan keras ke meja kayu itu. Suara benturan logam bergema memekakkan telinga di ruang UKS yang selama ini selalu hening. Suara itu adalah klimaks dari pertarungan kami. Raka menatap baki yang bergetar itu, lalu menatapku, melihat air mata yang meluncur di pipiku. Ia dihadapkan pada satu-satunya pilihan yang paling sulit, menghadapi kegagalannya dengan kesabaran dan memenangkan hatiku, atau lari ke medan perang kantor dan kehilanganku selamanya. Keheningan kembali mendominasi, tetapi kali ini terasa jauh lebih berat, dipenuhi dengan gejolak emosi. Raka mengambil satu langkah menjauh dari pintu, lalu langkah lainnya. Ia mendekati meja kayu itu, tempat baki logam tergeletak miring. Ia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia membungkuk, mengambil baki yang jatuh itu dan meletakkannya kembali dengan hati-hati ke atas meja. Tindakan kecil itu, memilih untuk merapikan kekacauan yang kubuat, adalah petunjuk pertama bahwa ia telah berubah. Ia menoleh padaku, ekspresi arogannya telah luruh, digantikan oleh penyesalan yang mendalam. "Naila," katanya, suaranya pelan dan serak, hampir seperti bisikan, jauh berbeda dari teriakan oratornya. Aku minta maaf. Kau benar. Aku terlalu terobsesi dengan citra besar, sampai aku lupa dengan fondasi terkecil. Aku lupa merawat yang di depanku." Ia menghela napas panjang. "Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Aku tidak bisa membiarkanmu meninggalkan ruangan ini, tempat aku diajarkan apa arti tanggung jawab bersama yang sesungguhnya." Raka berjalan ke arahku. Ia meraih tanganku dengan lembut dan pandangannya kini tertuju sepenuhnya padaku. "Kau bilang, kepemimpinan sejati butuh kesabaran dan merawat detail. Baik, aku akan membuktikannya padamu, Naila." Ia kemudian mengambil langkah yang tak terduga. Ia duduk di kursi kayu itu, tempat aku biasa duduk di hadapannya saat makan. Ia menunjuk ke arah brangkar. "Aku akan kembali ke ranjang ini," katanya. "Aku akan sabar dan menghadapi kegagalan proyek itu dari sini. Aku akan mengambil telepon dan bukannya panik, aku akan meminta timku untuk menjelaskan masalahnya dengan detail, langkah demi langkah. Aku akan mengajari mereka apa yang kau ajarkan padaku, kesabaran dan analisis dari dasar." Air mataku bergulir, tapi kali ini bukan karena amarah, melainkan kelegaan. "Dan untuk pilihanmu," lanjutnya, matanya penuh cinta dan ketulusan, "aku memilih janji di ruangan ini. Aku memilihmu, Naila." Raka berdiri, lalu dengan mata yang bersinar tulus, ia melanjutkan. "Aku berjanji, pada hari Sumpah Pemuda ini, janji pertamaku bukan lagi tentang program 100 hari, melainkan tentang satu jiwa yang harus aku rawat dan hargai. Kau adalah pahlawan idealismuku. Maukah kau merawat janji ini bersamaku selamanya?" Aku tertawa kecil, air mata masih membasahi pipi. Aku melangkah dekat dan mengangguk. "Iya, Raka, tapi kau harus ingat, janji itu butuh nutrisi yang seimbang setiap hari." Raka tersenyum, senyum tulus yang baru pertama kulihat sepenuhnya. Ia meraih tanganku lagi, dan kali ini ia membawaku ke meja. Kami duduk bersebelahan,
di depan baki logam yang menjadi saksi bisu pertarungan dan pengakuan kami. Saat Raka mulai menelpon timnya, suaranya terdengar berbeda. Tenang, analitis, dan yang paling penting, sabar. Aku tahu baki yang jatuh itu telah menyelesaikan tugasnya. Kami tidak hanya merayakan Sumpah Pemuda hari itu, kami merayakan janji cinta yang lahir dari proses penyembuhan dan pelajaran tentang kerendahan hati. Waktu berlalu cepat, membawa kami menjauh dari ketegangan di ruang UKS. 2 bulan kemudian, proyek Revolusi Pendidikan 100 Hari Raka yang ia ubah menjadi Revolusi Pendidikan Berkelanjutan akhirnya berhasil diluncurkan. Bukan dengan gegap gempita, tetapi dengan pondasi yang kokoh dan dukungan penuh dari timnya. Ia belajar bahwa pemimpin sejati adalah dia yang mau mundur sejenak untuk membangun tim dan merawat orang-orang di sekitarnya. Raka tidak lagi arogan, semangat Sumpah Pemudanya tidak hilang, justru semakin matang. Ia kini menjadi kepala sekolah yang tak hanya ambisius, tetapi juga paling peduli pada kesejahteraan setiap siswa dan staf. Ruang UKS tidak lagi ia anggap sebagai ruang untuk hal sepele, melainkan sebagai jantung sekolah, tempat di mana fondasi terbesar dibangun. Kisah cinta kami pun terus tumbuh, disirami oleh kesabaran dan perhatian pada detail. Kami memutuskan untuk bertunangan pada Hari Sumpah Pemuda tahun berikutnya. Beberapa hari sebelum acara pertunangan kami, Raka datang ke UKS. Ia tidak membawa bunga, melainkan membawa sesuatu yang lebih penting. Ia menyerahkan kepadaku sebuah kotak kayu kecil yang di dalamnya terdapat replika baki makanan logam mini. Di atas replika baki itu ada ukiran sederhana, 1 jiwa, 1 janji, 1 baki. Ini adalah pengingat kami, Naila, katanya sambil tersenyum tulus. Bahwa di tengah kekacauan, kita harus selalu kembali ke dasar, kembali ke nutrisi, dan kembali ke pondasi cinta yang kamu bangun untukku di ruangan ini. Aku menatapnya. Tirai biru di belakang kami tampak lembut tersinari cahaya sore. Model organ di rak menjadi saksi bisu, dan meja kayu usang itu telah menjadi monumen kesabaran kami. Aku menyadari pelajaran terbesar dari cerita kami adalah bahwa idealisme sejati bukanlah tentang teriakan yang paling keras atau proyek yang paling mencolok, melainkan tentang ketulusan dalam melayani dan kemauan untuk menerima pertolongan. Raka, sang orator ulung yang arogan, harus belajar menundukkan kepala untuk menerima baki makanan dari seorang perawat UKS. Disitulah ia menemukan cinta. Cinta yang mengajarkannya bahwa kekuatan terbesar seorang pemimpin terletak pada kemampuannya untuk menjadi manusia yang utuh, yang sabar, dan yang mau dirawat. Kami berpegangan tangan, berdiri di ruang UKS yang hening. Kisah ini mengajarkan kita bahwa semangat Sumpah Pemuda tentang persatuan dan pembangunan bangsa harus dimulai dari persatuan diri sendiri, tubuh, jiwa, dan idealisme. Jangan biarkan arogansi atau ambisi membutakan kita dari fondasi paling dasar. Jika kita ingin membangun bangsa, kita harus terlebih dahulu memiliki kerendahan hati untuk merawat diri dan menghargai kesabaran serta pelayanan sunyi dari orang-orang di sekitar kita. Dan kadang-kadang, janji cinta yang paling murni dan paling abadi justru lahir dari sebuah benturan, sebuah pengakuan, dan sebuah